Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Sadam Habib di channelnya Bintang Nurseri. Nah, untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan trip perjalanan ke tempatnya Kak Victor Varigata. Ya, paring asmo Pak Jumali ya? Iya. Kak Jumali, nama greenhouse-nya Victor Varigata. Alamatnya Budi Salatiga Salatiga Argomulyo. Argomulyo Iya. gitu. Pokoknya nak dari jalan baru itu jalan lingkar ya. Iya. Jalan lingkar Bangju terakhir ya. Bangju terakhir masuk kiri. Bangju arah terakhir kota. kiri arah kota. Oke. Nah, ini kita jalan-jalan ke sini mau apa ya? Ngobrol-ngobrol santai lah sama Pak Jumali ini. Dan saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ini buat penjenengan ini, Pak. Pertanyaan apa jawaban? Jawaban nih. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? Oke, langsung saja wes. Gak usah kelamaan nih. Nah, ini paling ada 4 pertanyaan sih, Pak. Pertanyaan yang pertama ini sejarah dan keluh kesah jenengan bermain tanaman khususnya di Anthurium jemani itu gimana? Dari tahun berapa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf ya, nanti kalau ada istilahnya ada kata-kata atau mungkin kalimat yang Kurang berkenan. kurang berkenan di hati Aman, teman-teman Pak. atau apa istilahnya tidak sesuai atau seperti apa, itu bukan karena ini disengaja, tapi itu sebagai pengalaman saya aja ya. Betul. Saya kenal dengan tanaman ini Anthurium jemani ya. Jemani ini saya ambil yang salah satu sampel ini yang enggak varigata, karena saya kenal itu tahun 2006 ya, sekitar 2006-2007 ya. Flashback 2006 flashback itu jemani belum kayak sekarang, masih hijau. Dari itu masih hijau, terus hampir semua karakter jemani itu laku pada saat itu. Pokoknya jemani itu udah pokoknya laku lah. Jadi kita jualnya itu nggak kayak sekarang, itu yang penting ada jemani daun 1 itu langsung kita laku, daun 2 laku, daun 3 laku. Jadi tidak ada klasifikasi atau apa ini istilahnya, ini jenis jenisnya ini ya. Jadi pada waktu itu karena booming ya, tahun 2007 itu semua jemani itu laku, bahkan yang bukan jemani aja dianggap jemani itu udah laku keras dan laku dengan harga yang tinggi, padahal itu bukan jemani. Maksudnya gimana tuh? Bukan jemani tapi diaku jemani itu? Gini, karena kecilnya jemani itu kan masih kecil kayak gini ya. Iya bener. Yang mirip dengan ini tuh dijual dengan ID jemani. Padahal bukan. Itu laku keras, dan mungkin berapa saat baru tahu bahwa itu bukan jemani. Seperti itu. Itu dari tahun 2007 saya 2006 2007 itu masih bertahan sekitar 1 tahun sampai 2008. Akhirnya pada saat itu karena nggak seperti sekarang, itu seakan-akan pemain tanaman itu sendiri. Akhirnya kami ya, tapi itu ini nggak apa namanya, udah nggak mau memelihara lagi. Akhirnya kita lepas semuanya, kita nggak dipelihara lagi, akhirnya mati dan rusak. Itu sampai tahun 2012. 2012 itu booming lagi ini ya, jemani kobra ya. Jemani kobra itu 2012 gitu. Itu 2012 benar ya? Nah, sekitar itu. Terus tapi nggak sedahsyat tahun 2007. Lebih
serem dulu ya, Bang? lebih serem di 2007. Jadi di Jemani Cobra katalog ya itu sempat naik tapi sebentar, habis itu turun lagi. Ya setelah itu ada booming beberapa, ya nggak booming ya, ada tren kayak Koptik, kayak apa Tornado itu? Tornado Variegata, Mangkok Tornado Variegata itu saya sudah nggak pada waktu itu tidak terjun di situ. Vakum ya? Vakum toh. Vakum sampai 2019 mulai 2019. COVID. Nah itu titik balik saya masuk lagi ke ini dunia tanaman hias, terutama di Anthurium Jemani. Nah itu mulai itu apa istilah itu embrio baru saya lagi sampai sekarang. Nah itu ceritanya seperti itu. Ya itu banyak susahnya, banyak sedihnya, sama sama ya. Kalau kesah Tapi banyak senengnya. Kalau banyak saya senengnya. flashback itu ternyata banyak senengnya. Tak hitung 1, 2 itu ketika saya menjalani sebuah bisnis di luar tanaman hias itu ternyata yang banyak menghasilkan dari tanaman hias menurut saya. Profitnya mas dari sini ya? Profitnya dari situ. Nanti kita ceritakan juga dari tahun 2019 itu pelan-pelan saya masuk lagi dan saya dapat feel-nya lagi di tahun 2000 ke atas. 2020 ke atas. 2020. Karena COVID itu karena itu saya sudah nggak punya bisnis lain. Akhirnya saya masuk. Nah di tahun 2022 itu saya bikin manuver yang mungkin dianggap gila sama teman-teman semuanya. Dianggap gila atau dianggap bodoh itu di luar logika. Ya, di luar logika. Itu ini ya, kita karena modal udah nggak ada, satu modal secara ini ya, secara apa, secara finansial keuangan tuh wah kalau menambah modal lagi kan susah. Pertama, kedua kalau melihat prospeknya kok menarik sekali, kita itu antusias pengen ini caranya kita. Kalau pada waktu itu ketika saya lihat modal saya untuk tanaman itu kayaknya untuk berkembang susah. Nah, akhirnya kita punya ini ya salah satu pemikiran baru, ya, inisiatif yang agak gila ya. Sing masuk akal. Ya bisa dibilang nggak masuk akal. Kita cuma punya sebidang tanah itu sekitar 600 meter persegi itu. Akhirnya itu kita istilahnya kita apa ya? Bukan kita korbankan, tapi itu kita jadikan salah satu modal dasar kita untuk memulai sesuatu hal yang baru. Apa? Bukan baru lagi, itu udah nggak baru ya menurut saya. Tapi memang untuk menambah daya ungkit kita. Karena kalau pada saat itu saya ini nggak memiliki daya ungkit, mungkin nggak seperti ini yang lihat teman-teman lihat. Coba maju dikit aja sini sambil kita lihat dari beberapa banyak sekali indukan. Saya segini banyak indukan itu berasal dari ketika kita sudah mentok, akhirnya menggunakan ini ya, menggunakan aset yang seharusnya kita nggak sampai kita lepas untuk tanaman. Akhirnya kita lepas itu 600 meter persegi kita lepas, kita apa namanya, kita barter teman. Ya itulah ya teman, itu mungkin ada teman kita dari Mas Didi itu pun teman-teman boleh tanya ke Mas Didi EPP. Edi Pranoto. Edi Pranoto itu salah satu yang membimbing saya. Terus terang masuk di tanaman hias itu kalau nggak ada beliau saya juga belum menjadi seperti ini. Ya seperti ini saya syukuri walaupun belum menjadi apa ya hal-hal yang besar, tapi sudah sangat saya syukuri gitu. Ya. Benar. Dari 600 meter persegi itu dinilai pada saat itu sekitar 600 juta. 600 per meter itu nilainya 6. Oh, per meter 1 juta. Pada itu kita anggap itu 600 juta mendapatkan tanaman ini di tahun 2022. Kita nggak nyangka, kita tuh sebenarnya ketika masuk ke sini itu ya kayak masuk ke dunia 600 juta tadi itu kayak nggak percaya. Tenan pura, ini apa ini bisa berhasil? Seperti apa? Iya bener. Itu pertanyaan besar bagi saya sendiri. Dan saya itu 1-2 minggu itu nggak bisa tidur. Ngangen-ngangen bro. Bukan ngangen, ketika udah lepas dapet, aduh ini seperti apa gitu. Spekulasi ya. Akhirnya dengan itu saya mau nggak mau memperjuangkan ini untuk
apa istilahnya, ya harus bisa mendapatkan hasil dari tanaman. tanaman dan yang kita korbanin tadi. Alhamdulillah ya berkat Ya. bimbingan dari ini Om Edi Pranoto juga salah satunya, dan support dari teman-teman semua komunitas itu support kita, akhirnya sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah di tahun 2023 itu saya ingat 28 Februari 20. Berarti awal tahun itu. awal tahun Oh. itu kita udah BEP. 600 juta itu Udah BEP ya, balik udah modal. balik modal BEP, dan masih punya tanaman sebegitu banyak. Kita banyak segini masih ada di bawah teman-teman. Iya, di bawah sana situ masih ada banyak, ya? masih ada GH ukuran Berapa itu? itu